Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bang Apri TV. Jadi di sini kita akan membahas mengenai galbay di aplikasi Indodana. Jadi ada salah satu teman gua melakukan galbay yang namanya pinjol ada dana selama 9 bulan. Namun hasil yang didapatkan di saat dia galbay di pinjol Indodana, ternyata diisi lapangan dari pinjol Indodana membawa orang hukum untuk melakukan eksekusi dari nasabah ya. Jadi agar apa? Agar barang-barang ataupun aset-asetnya itu disita. Ini cukup gila banget teman-teman. Sekarang dari pinjol Indodana sudah berani sekali membawa orang hukum menempuh jalur hukum agar teman-teman yang saat ini galbay di pinjol Indodana tersebut teman-teman akan melakukan pembayaran, karena nantinya supaya ada ketakutan ketika kita ada galbayan yang mungkin belum kita bayar teman-teman, atau ibaratnya kita sedang melakukan galbay supaya kita ini ada ketakutan ketika DC dari Indodana melakukan yaitu teror melalui WhatsApp yang mengatakan bahwa ingin datang ke rumah Indodana. Aplikasi pinjaman Indodana ini teman-teman katakan seutuhnya informasi dari teman gua teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengambil pengalamannya dari melakukan galbay di Indodana kurang lebih sekitar 7 hingga 8 juta, dan dia melakukan galbay itu selama kurang lebih 9 bulan mengatakannya ya. Oke. Jadi di sini kita bahas mungkin buat kalian yang sedang melakukan galbay di aplikasi pinjol Indodana dan lain sebagainya, kalian bisa dengarkan baik-baik ya. Seperti ini biasanya akan ada solusinya teman-teman. Bagaimana? Nah, jadi untuk solusinya, jika kalian memang tidak ada rasa ketakutan akan ada DC yang ke rumah, itu hal yang lebih baik teman-teman. Kenapa gue mengatakan lebih baik? Karena di diri kita ini tidak ada kecemasan ketika memang DC mengatakan ingin ke lapangan, ingin ke rumah, ingin menagih ke rumah ya. Jadi kita tidak ada ketakutan, itu hal yang menurut gue baik banget teman-teman ya. Ini pengalaman dari teman gue sendiri, dia mengatakan bahwa dia membawa ke jalur pidana ya. Jadi dia ini membawa DC yang akan menyita aset-asetnya atau barang-barang berharga yang ada di rumahnya teman-teman ya. Jadi selama 9 bulan nasabah dapat memperlakukan yang tidak menyenangkan oleh contoh debt collector dari pinjol Indodana. Jadi menurut keterangan ataupun curhatan dari teman gua ini, jadi DC lapangan dari pinjol Indodana ternyata orang hukum teman-teman ya. Ternyata orang hukum, dia akan melakukan penyitaan barang berharga dari nasabah tersebut gitu. Nah, jadi ketika dia ini membawa DC yang katanya orang hukum, kalian tidak perlu takut teman-teman. Kalian cukup tanyakan aja identitas aslinya ya. Pertama kalian tanyakan identitas aslinya terlebih dahulu. Apakah memang dia jalur hukumnya dan juga dia memang seorang yang seperti dikatakan tadi gitu ya. Seperti yang dia katakan tadi, dia membawa orang hukum. Apakah memang dia ini statusnya orang hukum gitu loh. Jadi jangan kalian takut terlebih dahulu teman-teman. Jadi untuk melakukan penyitaan barang-barang berharga ini juga tidak diperbolehkan ya. Karena yang namanya DC lapangan itu hanya boleh mengingatkan teman-teman. Hanya boleh mengingatkan ketika memang tagihan kita belum dibayarkan. Tidak boleh melakukan yang namanya penyitaan barang berharga, bahkan melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Itu nggak boleh teman-teman. Oke, jadi di sini kita ambil aja teman-teman ya. Kalau misalkan ada DC seperti ini, kalian tuh jangan mau digoblok-gobloki atau dibodoh-bodohi oleh DC gitu loh ya. Jadi jangan pernah mau teman-teman dibodoh-bodohi oleh DC semacam ini. Jadi fungsi dari DC itu dia hanya meminta uang dari kalian, meminta pembayaran kalian, minta bayaran dari kalian supaya tagihan kalian tuh dilunaskan gitu loh. Dia hanya meminta tagihan yang kalian miliki ini cepat dilunaskan. Supaya apa? Supaya dia dapat juga bayarannya teman-teman.
DC tidak akan pernah mendapatkan uang ketika memang dia tidak mendapatkan bayaran dari nasabah gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh aja, kalian misalkan bekerja nih, misalkan kalian bekerja sebagai wira swasta gitulah ya. Nah, kalau misalkan kalian bekerja tidak memenuhi target, ini kalian misalkan bekerja di wira swasta sebagai borongan gitu ya. Kalau misalkan kalian tidak memenuhi target, itu kalian tidak akan mendapatkan uang gitu loh. Tidak akan mendapatkan yang namanya imbalan. Jadi kalian harus memenuhi yang namanya kebutuhan ataupun yang diperintahkan oleh atasan. Nah, setelah perintahnya sudah selesai, baru kalian mendapatkan upahnya. Sama juga seperti debt collector, teman-teman. Jadi, debt collector kerja itu hanya menagih supaya dia juga mendapatkan uang gitu. Jadi, kalian juga jangan pernah takut dan jangan pernah juga melakukan pembayaran secara cash di DC-nya langsung gitu loh. Apalagi dia meminta seperti uang rokok, lain sebagainya. Ya kalau misalkan kalian sudah menolak tetapi dia meminta, ya udah untuk beli rokok itu kalian nggak usah kasih teman-teman. Itu tidak akan terpotong di dalam tagihan kalian gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan kalian memiliki tagihan dan kalian memberikan pembayaran di tempat di rumah kalian, itu tidak akan terpotong dengan tagihan kalian ataupun hutang-hutang kalian itu tidak akan terpotong. Ya, biasanya DC-DC seperti ini dia akan meminta ya seperti 100, 200 hingga 300 ribu teman-teman. Jadi intinya kalian jangan pernah takut ketika memang DC melakukan teror ataupun melakukan pengancaman dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi sampai menyita aset-aset berharga yang ada di rumah. Ya jangan pernah kalian memberikan itu. Dan jangan juga memberikan izin ketika memang dia ingin menyita aset-aset yang kita miliki karena kita memiliki tagihan yang belum dilunaskan gitu loh. Ya, oke. Jadi ada yang bertanya juga ya dari teman-teman kita juga, Indodana di wilayah mana dan juga didatanginya di wilayah mana. Jadi untuk didatanginya itu di wilayah Jawa Timur, Surabaya dan tepatnya di wilayah Jawa Timur itu DC-nya DC-nya itu sudah ada di pinjol Indodana teman-teman ya. Mungkin segitu aja informasinya. Jadi buat kalian yang mungkin ingin konsultasi ataupun ingin menanyakan mengenai Galbay, mengenai pinjaman online dan lain sebagainya, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Nanti kita akan memberikan edukasinya mengenai Galbay apapun itu, dan kita juga akan memberikan yang namanya solusi ya. Jadi jangan lupa untuk join ke YouTube Bang Apri TV dengan cara like, subscribe, dan share teman-teman. Dan oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.